Teriak tolak Coldplay, PA212 sepi job mau cari sponsor, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Coldplay akan menggelar konser tunggal di Indonesia. Semua pada heboh karena penantiannya sangat panjang dan lama. Bayangkan, mereka mulai debut tahun 2000, tapi mereka baru akan konser di Indonesia setelah 23 tahun kemudian. Alhasil, beritanya heboh. Yang saat ini seluruh tiket sudah sold out. Banyak yang kalah dalam New World Ticket. Jutaan orang mengadu keberuntungan, tapi hanya puluhan ribu yang beruntung. Tapi ada satu hal yang bikin euforia ini rusak. Novel Bamukmin dari PA212. Mereka mulai bereaksi dan kepanasan dengan kabar kedatangan Coldplay. Seperti yang sudah-sudah, mereka menolak Coldplay dan mendesak agar panitia membatalkan konser. Alasannya selalu itu saja, yaitu karena Coldplay mendukung LGBT dan juga ateis. Mereka bahkan ancam akan demo besar-besaran dan mengepung bandara jika tetap nekat mendatangkan Coldplay. Reaksi mereka ini sama persis dengan situasi di mana timnas Israel U20 akan bertanding di Indonesia. Mereka menolak lalu ancam kepung bandara. Permainan mereka selalu sama, menolak, pamer kekuatan massa, lalu ancam kepung bandara. Entah sejak kapan negara ini jadi punya nenek moyang mereka sendiri. Sebenarnya pola perilaku kelompok seperti PA212 ini mudah ditebak. Mereka hanya akan bergerak jika ada dua kondisi. Yang pertama isu besar dan yang kedua adalah tahun politik. Cuma itu saja kok. Kenapa PA212 tolak timnas Israel U20? Padahal dalam beberapa kesempatan atlet Israel pernah bertanding di sini. Ya jelas karena sepak bola adalah isu besar yang menarik perhatian banyak orang. PA212 mau ikut eksis dan disorot. Mereka mau cari panggung supaya kelihatan keren padahal banyak yang mau muntah. Coba kalau yang datang adalah atlet panjat tebing, pasti mereka malas ngomel. PA212 tolak Coldplay dengan alasan LGBT, tapi alasan sebenarnya karena Coldplay sangat terkenal dan publisitasnya lebih besar. Coba kalau Coldplay adalah musisi kelas teri, sampai kiamat pun PA212 gak bakalan teriak. Dan konser Coldplay ini bertepatan dengan tahun politik. Februari 2024 akan ada Pilpres, jadi November 2023 termasuk dalam bulan-bulan yang panas secara politik. Banyak yang bakal cari panggung dan mendadak sok suci. Banyak orang munafik yang berlagak seperti pahlawan demi eksis. Berbagai isu akan digoreng supaya dapat panggung dan simpati dari masyarakat. Mungkin PA212 termasuk salah satunya. Banyak yang sudah menduga kalau mereka ini teriak karena kurang siraman kardus. Sebenarnya rakyat sudah cerdas dan paham dengan kelakuan PA212 ini. Jelang Pilpres biasanya mereka bakal ikut memeriahkan pesta demokrasi. Kalau tidak percaya, tanya deh para netizen apa kerjaan PA212. Rata-rata pasti bakal menjawab tukang demo demi memenuhi hasrat nasi bungkus. Coba tanya netizen, apa mata pencaharian mereka sehari-hari? Pasti jawabannya demo. Kalau ada yang bilang mereka berjuang demi kebenaran dan moral, pikirkan lagi. Memangnya mereka gak kerja, sehingga bisa demo kapanpun? Memangnya mereka gak kaya dan duitnya melimpah sehingga gak perlu kerja? Kalaupun banyak uang, ngapain panas-panasnya di jalan dan teriak kayak orang stres? Lebih baik ngadem di ruangan ber-AC sambil ngopi Starbucks. Orang-orang sudah pada tahu mereka ini kebanyakan pengangguran yang kerjanya justru demo secara rutin. Mereka ini demo tapi suka pilih-pilih. Coba kalau misalnya Anies yang undang Coldplay, kira-kira mereka bakalan protes gak ya? Mungkin mereka bakal memuji lalu bilang Anies berkarisma sehingga Coldplay mau datang. Kalau dilihat kondisi jelang tahun politik, apa kemungkinan PA212 ini sedang cari muka? Mereka cari panggung mungkin untuk presentasi kepada sponsor. Ini kayak orang yang presentasi kepada calon investor supaya invest di bisnis. PA212 ini mungkin sedang teriak ke calon sponsor. Tahun politik ini bakal banyak aksi-aksi dan acara-acara. PA212 pasti gak tahan kalau tidak kebagian panggung. Sedangkan mereka ini kan gak bisa bergerak kalau gak ada sponsor. Makanya mereka sedang show off di berbagai isu besar. Mereka teriak dengan harapan semoga didengar oleh calon sponsor. Mereka seolah mau bilang mereka itu masih besar, punya banyak massa dan bisa mengguncang dunia politik. Kalau mereka teriak di isu receh, jangankan dilirik, bahkan gak akan diliput media.
Bahkan, kalau ada sponsor, hidup mereka bakal lebih nikmat. Mereka ini cuma butuh perhatian, tapi caranya kadang tidak beradab. Saya setuju dengan komentar dari salah satu pengamat musik bernama Nuran Wibisono. Dia bilang suksesnya konser Coldplay akan menjadi titik pertaruhan bagi Indonesia di mata musisi internasional. Kalau sampai kepolisian tidak keluarkan izin keramaian karena ada ancaman dari PA 212, maka Indonesia akan dianggap negara yang tidak aman dan mudah disetir oleh sekelompok orang. Padahal kalau pemerintah tegas, kelompok ini gampang dijinakan. PA 212 ini bukan kelompok besar, cuma suaranya saja yang besar. Tapi pemerintah masih saja membiarkan. Rasanya gak perlu pemerintah studi banding ke negara lain yang tegas memberantas kelompok tukang gaduh. Pemerintah tidak boleh diam terus karena pengacau dari dalam negeri efeknya merusak kepercayaan negara luar terhadap Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Satu pesan dari Jokowi di Musrah, Anies langsung tamat, ditulis oleh syardidisiword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Musyawarah Rakyat atau Musrah Relawan Jokowi baru saja menggelar acara puncak di Istora Senayan. Dalam acara itu mereka memberikan 3 nama bakal calon presiden kepada Presiden Jokowi. 3 nama itu adalah Ganjar, Prabowo, dan Erlangga. Banyak yang menunggu arahan dari Jokowi. Selain itu mereka yang ikut nyapres juga deg-degan karena nama yang ditunjuk Jokowi akan mendapatkan keuntungan politik luar biasa. Tapi Jokowi masih belum menentukan nama yang akan dia tunjuk. Saat ini sedang terjadi aksi saling tunggu. Mereka tunggu arahan Jokowi, tapi Jokowi juga sedang menunggu sesuatu. Jokowi bilang saat ini partai-partai politik masih menyusun koalisi dan belum resmi mengusung paslon untuk Pilpres 2024. Jokowi baru akan menentukan sikapnya setelah koalisi fix dan beres. Jokowi ini saya akui sangat cerdas dan tidak termakan umpan. Logikanya begini. Kalau saja Jokowi langsung menunjuk satu nama di antara ketiga nama tadi, dikhawatirkan para elit politik, relawan atau siapapun yang terlibat bakal mengubah strategi atau membuat manuver yang agak membingungkan. Makanya Jokowi tunggu langkah dari parpol untuk memastikan koalisi. Tentukan capres dan cawapres, baru Jokowi akan tentukan sikap. Jokowi tidak mau memilih yang belum pasti. Makanya Jokowi bilang kepada para relawan agar tidak tergesa-gesa menentukan dan mengumumkan capres pilihannya karena Belanda masih jauh. Ini adalah kode Jokowi sedang menunggu. Jokowi di sini juga sedang menunggu reaksi dari partai oposisi. Dari sini kita bisa menilai kalau Jokowi itu sangat susah ditebak. Jokowi sebagai presiden mungkin tidak akan terang-terangan bikin konferensi pers lalu mengumumkan satu nama capres yang akan di-endorse. Oposisi pasti bakal menjerit seperti emak-emak yang lagi enak-enak nonton sinetron tapi mati lampu. Jokowi bakal dibilang tidak beretika dan barbar dalam berpolitik. Mungkin Jokowi bakal bisik-bisik atau lewat kisi-kisi atau lewat belakang layar. Pokoknya agak susah bagi presiden untuk ikut campur secara terang-terangan. Yang sebelumnya aja saat Jokowi undang 6 ketua umum parpol di istana bikin Demokrat, Nasdem, dan JK protes. Tapi ada yang jauh lebih penting di acara musrah itu, yaitu poin-poin yang disampaikan Jokowi. Ini adalah kode yang sedang diberikan Jokowi kepada kita semua tentang sosok pemimpin ideal yang pantas memimpin negara ini. Ada satu poin yang sangat jelas, Jokowi bilang Indonesia butuh pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan berani demi kepentingan masyarakatnya. Jokowi lalu curhat soal Indonesia yang pernah digugat oleh Uni Eropa di WTO karena berani melarang ekspor biji nikel. Jokowi tegas mengatakan, dia tidak akan berhenti meskipun digugat negara lain. Jokowi tidak akan gentar dan akan melawan balik. Itu baru satu masalah biji nikel. Belum lagi tambang lain misalnya tembaga, bauksit, timah, dan lain-lain. Indonesia akan pelan-pelan satu persatu stop ekspor tambang lainnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang akan diterima Indonesia karena banyak negara tidak senang. Kepentingan banyak negara bakal terganggu. Makanya Jokowi bilang jika pemimpinnya tidak berani pasti akan mundur. Dia berpesan kepada penggantinya nanti agar tidak takut jika digugat oleh negara lain. Tapi hanya ada satu yang pasti, Jokowi bukan menunjuk ke Anies. Itu sudah 100% pasti dan tidak mungkin salah. Jokowi menjauh dari Nasdem, itu adalah bukti kuat. Anies adalah antitesis yang bakal mengacaukan apa yang sudah ditargetkan Indonesia.
Logikanya gampang aja kok. Apakah Anies tipe pemimpin pemberani? Anies itu lebih condong penakut dan main aman, lebih jago menghindari masalah. Apakah Anies dipastikan akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi? Ini jawaban yang mudah, bukan? Rekam jejak selama 5 tahun jadi gubernur sudah terpampang dengan jelas. Dia tampil beda dengan cara seenak maunya sendiri. Jokowi juga bilang Indonesia punya peluang besar untuk jadi negara maju 13 tahun ke depan. Alasannya karena sekitar tahun 2030 Indonesia bakal dapat bonus demografi. Peluang ini hanya muncul satu kali. Kalau tidak dimanfaatkan, maka Indonesia akan sangat rugi. Makanya Jokowi minta masyarakat jangan salah pilih pemimpin karena kesempatan jadi negara maju bisa hilang. Salah pilih pemimpin, akibatnya Indonesia akan jadi negara berkembang terus, tidak bisa naik kelas jadi negara maju. Arahan Jokowi sangat jelas sekali, seperti melihat kuman dengan mikroskop. Kita bisa memetik pelajaran ini saat Anies jadi gubernur DKI. Anies adalah hasil dari salah pilih pemimpin. Akibatnya Jakarta tidak bisa maju dengan semestinya. Terlalu rugi kalau Anies yang memimpin negara ini. Bayangin sendiri deh, kalau cara dia memimpin Jakarta di copy paste ke satu Indonesia. Semua bisa dibalikan lagi ke titik nol dengan alasan keberpihakan kepada rakyat. Padahal semua itu cuma ego politik sesuka dia. Kalau mau negara ini begini-begini saja, tidak maju-maju, selalu dijadikan ide dan program Anies tapi palsu, silahkan pilih Anies. Tapi kalau mau negara ini mencapai potensi maksimal, maka Anies harus dihindari. Kalau Jokowi adalah salah satu pemimpin paling the best, maka antitesis Jokowi adalah orang yang sangat tidak layak. Kebalikan dari the best adalah the worst. Bagaimana menurut Anda?